Jadi itu yang membuat saya terus semangat belajar. Dan saya harus menunjukkan kepada masyarakat, belajar itu tidak ada batas usia. Ayo sama, kuliah lagi. Yuk. Ayo sama. Yuk semangat, yuk kuliah yuk. Baiklah, putih atau biru? Biru. Yeah. Ayo terus simak dan klik bogordaily.net. Follow, like, share, and blast. Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Fanpage, Facebook Group, Snack, Hello, bogordaily.net. The way of solution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Salma Cala, Instafamous Indonesia. Finally loh, akhirnya Bincang Bogor Daily is back. Udah, ya begitulah memang kru saya, Bu. Ini ada 100 orang di sini. Kok udah langsung Ibu? Udah clue-nya kelihatan. Nggak apa-apa, tapi hari ini narasumber kita memang banget dinantikan di Bincang Bogor Daily. Karena kita udah nunggu sekitar 1 tahun. Wow, lama banget ya. Tapi pada akhirnya beliau hadir di antara kita semua. Dan tentunya rindu banget nih mau nyapa Besti Bincang Bogor Daily. Apa kabar, Besti? Oke, suaranya nyampe. Ternyata digitalnya luar biasa ya di sini ya. Nah, aku mau kasih spill dulu siapa yang hadir jadi narasumber dan duduk di kursi panas Bincang Bogor Daily hari ini. Seorang wanita kuat, tangguh, dan menginspirasi banyak para wanita di luar sana, terutama saya. Ini salah satu idola saya juga, menginspiratorkan saya menjadi seorang wanita dengan umur saya harus terus berjuang. Ya nggak sih? Tentunya siapa lagi kalau bukan Yana Ardian. Halo Teteh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, sehat Teteh? Alhamdulillah. Mangga Teteh silakan nyapa untuk Besti Bincang Bogor Daily. Ya, hai Besti Bincang Bogor Daily. Semoga semuanya sehat-sehat. Amin. Gimana Teteh, sudah berbiru-biru seperti ruangan kita sudah seperti mengikuti ya. Ada apa dengan biru-biru ini dan ada apa dengan angka 2? Ini nanti serius banget nih kita obrolannya. Tapi tentunya kita tidak akan membahas tentang 2-nya dulu, tapi kita akan membahas tentang gimana nih ya Teteh selama 10 tahun ini menjadi ketua tim penggerak PKK Kota Bogor dan juga menjadi istri wali kota Bogor. Ini tidak mudah buat semua perempuan karena yang tiba-tiba harus menjadi bukan sosok ibu lagi, tapi menjadi ibu bagi para warga satu kota ya Teh ya. Nah, pengen yang ditanyakan tuh adalah suka dukanya Teteh selama menjabat menjadi penggerak PKK Kota Bogor dan juga istri wali kota. Suka dukanya dulu ya? Suka dukanya, sukanya banyak, dukanya banyak ya. Oh, sukanya baik, dulu ya? Sukanya dulu lah. Sukanya ya, dulu. Dukanya nanti mungkin kita bisa skip aja kan ya. Kayaknya sukanya aja. Sukanya aja deh. Dukanya. Sukanya itu karena saya sebenarnya senang membuat sebuah program konsep seperti itu ya. Nah, jadi ketika Kang Bima jadi wali kota, saya menjadi ketua PKK, saya berhadapan langsung dengan masyarakat dan saya dinobatkan menjadi ibu buat masyarakat Kota Bogor. Saya berpikir apa ya yang harus saya bikin gitu ya, apa yang harus saya kembangkan di masyarakat. Nah, ide-ide saya, pemikiran-pemikiran saya sebagai istri wali kota itu lebih memudahkan saya untuk merealisasikannya. Betul. Gitu. Sebenarnya mungkin ide-ide saya atau pemikiran saya itu dimiliki juga sama sebagian orang lah ya, dengan beberapa orang yang lain ya. Tapi seringkali proposal mereka tidak tembus kan gitu. Betul sekali. Karena saya istri kepala daerah, proposal yang saya bikin langsung dikasih ke wali kota kan gitu kan. Dan semua pihak mensupport. Jadi kegiatan-kegiatan yang berpihak kepada masyarakat itu lebih mudah terrealisasi. Itu suka banget jadi istri wali kota. Iya benar. Apalagi ya, kan? Kalau yang kayak Teteh yang aku lihat ya dari aku memang sangat memantau. Aku stalkernya IG-nya Teteh nih ya. Di sosial media Teteh tuh terus bergerak. Setiap harinya tuh terus bergerak dan ada program yang baru. Bukan hanya baru, program bukan hanya dibuat tapi sampai tuntas. Itu luar biasa Teh, karena istiqomah tuh susah ya Teh ya. Sampai menyelesaikan bahkan mendapatkan beberapa penghargaan juga, itu luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu ya. Mohon maaf nih Besti, kalau aku panggil bukan ibu tapi Teteh karena masih muda. Ya kan Teh? Tuh, masih bersama kayak aku juga muda kok. Oke Teh, nah program-program tadi yang Teteh bicarakan, mau dukanya mau disebutin apa enggak? Dukanya nggak usah. Nggak usah ya?
Apa mau Sukanya. saya aja yang ceritain dukanya ya? Kayaknya kamu lebih tahu deh. Iya, ya udah ya kalau gitu nanti aja deh ya Teh, kita lewatin dulu program apa saja nih Teh yang paling menonjol selama menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK Kota Bogor. PKK itu punya 10 program ya. 10 program itu dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, sejak saya menjadi ketua PKK, 4 kelompok kerja itu saya namain ya, tanpa menghilangkan atau menggeser dari pokok-pokok pekerjaan mereka. Jadi Pokja 1 itu saya namakan Bogor Berakhlak. Karena berkaitan dengan pengajian. Nah, ini ada di sini ya, bela negara, gotong royong ada di sini. Nah, Pokja 2 itu berkaitan dengan PAUD, keterampilan ya, peningkatan usaha keluarga. Saya beri julukan Bogor Pintar. Nah, yang ketiga ini yang berkaitan dengan lingkungan ya, pilah sampah, terus sandang. Saya namakan Bogor Hejo. Bogor Hejo. Nah, yang keempat yang berkaitan dengan kesehatan ya, Posyandu ada di sini nih gitu kan. Jadi saya namakan Bogor Sehat. Nah, 4 Pokja ini saya namain supaya mereka bergeraknya sesuai dengan visinya. Betul, gitu. betul. Nah, jadi programnya itu saya sampaikan kepada mereka, silahkan berinovasi ya, silahkan menjalin mitra dengan siapapun selama tidak on the track aja ya. On the track, selama tidak melanggar aturan karena organisasi itu punya etika. Betul. Dan saya termasuk orang yang tertib administrasi. Jadi saya tekankan kepada teman-teman pengurus itu harus sesuai dengan etika organisasi. Jadi mereka bebas untuk bergerak, nanti mereka lapor, Bu kita punya ide bikin ini. Nah, itu sebenarnya yang menjadi ketua PKK itu nggak semua program inovasi itu lahirnya dari saya, tapi banyak juga dari teman-teman semua ya. gitu. Ya pasti ya, namanya juga organisasi ya Teh ya. Semua juga berhak untuk demokrasi juga mengeluarkan inspirasinya mereka, aspirasi apa aja nih. Terus gimana juga caranya Teteh juga akhirnya bisa menuaikan sampai dengan selesai itu yang buat aku mohon maaf Teh, mungkin di bulan ini bulan terakhir ya Teh ya. Bulan terakhir mendampingi Kang Bima ya. Kang Bima selesai bulan ini, saya juga sebagai ketua PKK otomatis bulan ini, tapi karena saya ada niat pencalekan, akhirnya saya harus mengundurkan diri dulu. Mengundurkan diri. Jadi status saya sekarang bukan ketua PKK gitu, karena saya tidak mau mencampur adukan antara kegiatan politik saya dengan organisasi sosial ini. Nah, itu tadi ada 4 Pokja. Yang satu Bogor Berakhlak, kedua Bogor Pintar, ketiga Bogor Hejo, sama satu lagi Bogor Sehat. Ini 4-4-nya semua berjalan terus sampai sekarang. Berjalan terus dan masing-masing itu punya program inovasi yang luar biasa berjalan di masyarakat. Seperti misalnya di Bogor Berakhlak tadi, karena peran kita itu pendampingan remaja, pola asuh itu masuknya ke satu, masuknya gitu ke kan. sana. Jadi kita punya program namanya Campernik. Itu program untuk pencegahan pernikahan anak ya. Nah, itu yang lagi betul-betul kalian masih anak-anak ya, nggak boleh nikah. Langsung ya Teteh, langsung gitu ke kan? pernikahan anak karena di depan kita anak-anak banyak ya Teh ya. Gitu. Nah, yang kedua itu berkaitan dengan usaha peningkatan keuangan keluarga gitu kan. Jadi memang betul-betul kita masuknya ke UMKM kita berikan pelatihan dan lain-lain. Begitu juga dengan Bogor Hejo. Di kepemimpinan saya itu ada kegiatan setiap tahun itu namanya Bogor Hejo, lomba Bogor Hejo. Nah, itu setiap kecamatan kita lombakan, walaupun skupnya skup kader-kader ya, bukannya tingkat kota, tapi perwakilan dari kecamatan. Hejo itu menghijaukan gitu. Menghijaukan. Jadi kita akan lihat apakah lingkungan tersebut itu bersih, nyaman gitu, dan bagaimana kita sampai masuk ke rumah-rumah, apakah rumah tersebut aman dan nyaman gitu. Jadi misalnya ada sekat antara ruangan dan lain-lain itu harus terjaga. Ngeri juga dan ya kalau bagaimana sirkulasi, karena kalau kita tidak sampai masuk ke rumah-rumah, kita bukan ikut campur urusan rumah orang ya gitu kan. Kebersihannya kan, kebersihannya ya. Dan sirkulasi udara. Kalau misalnya itu kan kalau di perumahan rumah-rumah tuh mepet gitu kan. Nah, kalau misalnya nggak ada sirkulasi yang baik sehingga pengisi atau penghuni rumah tersebut terkena penyakit, itu juga kan bahaya ya, paru-paru atau bronkitis nanti menular lagi ke tetangga, bisa satu kampung bronkitis kan gitu. Betul. Nah, jadi edukasi untuk sirkulasi udara itu harus ada. Begitu juga dengan posyandu kita, kesehatan kita gitu. Iya, karena memang udara di Kota Bogor kan cukup lembab ya Teh ya. Jadi kalau memang tidak bisa dibantu diatur mulai dari sesi kebersihan, penghijauan dan sirkulasi udara juga, akhirnya dampaknya bukan ke pemerintahan kota, bukan, tapi ke kita yang menjadi penghuni di rumah tersebut ya Teh ya.
Waduh, Teh, ini teh saya sangat melihat sekali ya, Teteh itu banyak sekali mengambil sertifikasi. Bener Teh, itu sertifikasi. Iya. Dengan umurnya Teteh masih senang belajar atau gimana ya? Sertifikasi lagi itu. Iya, karena gini, menjadi istri kepala daerah itu bukan hal yang mudah. Ya, kalau wali kota berjuang untuk jadi wali kota waktu pencalonan pilkada, setelah dilantik jadi wali kota gitu tugasnya. Tapi istrinya itu kan sebagai ketua PKK, ketua Dekranasda, ketua Bapro, ketua ini gitu. Bukan hanya mendampingi doang ya. Gitu. Jadi artinya saya harus diisi dengan berbagai pengetahuan. Betul. Dan yang utama adalah pengetahuan tentang memahami manusia. Karena yang dihadapi manusia ya. Kalau saya menjadi Bapak Bima menjadi wali kota di hutan, mungkin saya akan mempelajari tentang kehidupan ekosistem di hutan kan gitu kan. Bisa Teh. Tapi saya agak mengarah ke sana. Tapi karena ya yang dihadapi itu manusia, ilmu khusus tentang memahami manusia itu harus fokus, dan itu saya tidak ambil di jenjang pendidikan formal ya, tapi secara sertifikasi saya banyak ambil karena itu memudahkan saya untuk berhadapan dengan banyak orang. Apalagi berhubungan menghadapi manusia itu, kalau bahasa Jermannya rungkat ya Teh. Rungkat ya. Bingung. Terkadang dia bicara A, taunya dia mau C. Nah, itu. Terkadang kita kasih C, dia maunya Z. Jadi agak bingung. Tapi Teh yang agak saya ini nih seneng tuh kenapa ada sertifikasi hijrah coach. Iya. Hijrah coach itu sebenarnya nama lembaga ya, hijrah coach. Tapi sertifikatnya itu sertifikasi dari Inggris. Nah, itu sistem terapi coaching ya, untuk mendampingi atau sistem terapi. Nah, kalau kita datang misalnya ke psikolog, ada orang nih datang ke psikolog bermasalah, dia akan ceritakan semua masalahnya dan psikolog itu akan memberikan solusi. Nah, kalau metode coach ini adalah ketika orang datang misalnya ke saya, menceritakan masalahnya, lalu saya akan bertanya dari apa yang dia sampaikan. Nanti dia menjawab. Nanti saya tanya lagi dari jawabannya dia, terus sampai sehingga dia akan menemukan jawabannya sendiri gitu. Nah, itu memudahkan saya dalam pendampingan konseling dan lain-lain. Betul. Memang namanya belajar itu nggak ada lihat umur, terus harus digali, terus harus belajar. Kayak Teteh kita ini luar biasa ya, tidak pernah berhenti, terus belajar, bahkan ilmunya itu di-share, nggak pelit ilmu, dibagi, bahkan sampai punya satu program yang aku inget banget, itu program Sekolah ibu. Ini aku ngomong jujur ya Teh ya, beberapa warga dari tetangga aku yang mengikuti juga sekolah ibu, sekarang udah pinter Teh. Alhamdulillah. Pinter banget, bahkan dia bisa membantu UMKM berjualan. Itu dia bukan dari keluarga yang bersekolah gitu, tidak bersekolah, tapi karena ada sekolah ibu dia membantu. Akhirnya dia bisa menjadi seorang pimpinan di di area rumahnya lah. Tapi perlu diluruskan bahwa sekolah ibu, di dalam modul sekolah ibu itu tidak ada pelatihan keterampilan fisik ya. Jadi misalnya diajarkan menjahit atau misalnya masak gitu, sehingga lulus dari sekolah ibu itu bisa buka usaha gitu. Saya tidak menyentuh itu. Yang saya sentuh adalah tentang psikologi manusianya. Nah, sehingga ketika seorang ibu itu mengikuti program sekolah ibu, dia secara perilaku dan wawasan itu dia lebih luas, sehingga dia lebih bisa menghadapi kondisi rumahnya. Betul. Nah, sehingga ketika dia happy dengan dirinya, dia bisa memberikan support kepada suaminya lebih baik, sehingga si suaminya itu bekerja dengan kinerja suaminya itu lebih baik gitu loh. Nah, jadi domino efeknya seperti itu. Jadi ibu-ibu dikasih pelatihan menjadi istri yang baik, ibu yang baik untuk anak-anaknya, sehingga nanti domino efeknya adalah ke anak dan suami. Nah, sebenarnya itu yang aku lihat itu. Jadi ibu ini malah menumbuhkan kepercayaan diri dia. Akhirnya dia bisa menjadi orang yang berbeda. Bahkan lebih baik gitu. Betul. Nanti aku kenalin deh Teh siapa dia itu ya. Masya Allah. Terus nih Teh pertanyaannya, sebenarnya pengen luar dari ini boleh nggak sih? Jangan deh. Oke. Harapan dan pesan nih dari Teteh untuk semua ibu-ibu PKK ya, ibu-ibu PKK di Kota Bogor. Harapan dan pesannya agar di kedepannya walaupun Teteh mungkin tidak bisa lagi membantu atau berada di areanya mereka, tapi harapannya Teteh terhadap PKK Kota Bogor nanti apa? PKK itu menurut saya kumpulan orang-orang tulus ya gitu. Jadi setiap kali saya ke wilayah,
bagaimana kalau PKK-nya aktif kelihatan wilayah tersebut bagus gitu bekerja ya. bekerja gitu. Nah, jadi saya ingin berpesan tetaplah menjadi relawan ya yang ikhlas, yang tidak pernah berpikir nilai uang gitu. Betul. Karena sekali Anda bicara tentang nilai rupiah yang akan diterima, itu sudah gugur pahalanya dan program pun belum tentu sukses gitu. Saya selalu sampaikan motivasi-motivasi bahwa saya sebagai istri kepala daerah ya tidak bergaji jadi ketua ini semuanya nggak ada uang gitu kan ya. Tapi ketika kita menjalankan memang semata-mata untuk masyarakat, nah itu Allah mudahkan gitu kan, Allah lancarkan dan keberkahan itu dapat gitu di masyarakat gitu. Jadi untuk ibu-ibu PKK saya berharap teruslah menjadi relawan yang ikhlas, yang tulus. Kalaupun ada uang transport, ada insentif dari dinas atau dari kementerian, itu kan bonus untuk mereka gitu. Ya, tapi diniatkan untuk yang untuk pertama masyarakat. niat ya. Iya betul. gitu. Tuh, dengarkan. Tidak ada yang mustahil ya bagi Allah. Saat Teteh sudah melalui perjalanan yang begitu panjang sampai akhirnya tidak akan pernah gagal dan tidak akan pernah kecewa. Oke, kalau kayak gitu segmen pertama kita selesai dan kita akan ada segmen kedua dan pertanyaan-pertanyaan yang lebih tajam. Setajam, ow. Oke, sampai ketemu lagi di segmen kedua. Thank you. Ayo terus simak dan klik bogordaily.net. Follow, like, share, and blast. Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Fanpage, Facebook Group, Snack, Hello, bogordaily.net. The way of solution. Halo, ketemu lagi bersama saya sama Chala dan juga narasumber kita, Ibu Yana Ardian, yang tentunya punya tagline. Tagline-nya apa? Keluarga kuat, bangsa hebat. Apa sih maksudnya? Itu bukan pertanyaan. Ini lewat aja Teh, cuma spill aja. Ingat nomor 2. Oke, lanjut. Oke Teh, pertanyaan berikutnya Teh. Tadi kan kita sudah membahas tentang Teteh suka dukanya menjadi istri wali kota selama 10 tahun. Kebayangkan ada masa-masa Teteh yang harusnya bisa apa, tapi semua dicurahkan untuk warga Bogor. Ya, sekarang bukan warga Bogor lagi ya Teh, meluas ya. Warga Bogor sama warga Kabupaten Cianjur. Lebih besar loh Teh. Jawabnya Teh. Doain Besti. Doain Besti. Mohon doanya ya. Pasti doain Teh, yang pasti kita namanya juga perempuan ya, harus apa? Pilih perempuan. Ingat, perempuan itu bisa menyampaikan, bisa menjadi jembatan buat kita. Bukan laki-laki tidak bisa, tapi kalau ngomong sama perempuan kan lebih enak, lebih tahu hati kita. Ya kan, maunya kita. Iya, gitu atuh. Hati kita. Iya, maunya kita. Nah, udah pinter. Susah ya itu Teh, maklum lah ya, belum dikasih makan yang dibawa Teh, nanti kita makan-makan ya. Teh Yana sudah lulus S2 di IPB. Nah, pertanyaannya, enggak sih, enggak ada Teh. Kemudian kini melanjutkan S3. Alasannya apa Teh? Gini, menjadi istri kepala daerah itu saya banyak memenuhi undangan-undangan ya. Di setiap acara itu saya diminta sambutan, arahan atau sebagai narasumber. Suatu hari saya pernah memberikan arahan kepada masyarakat. Ketika ketemu lagi mereka bilang, "Ibu, makasih kerja kesini lagi, saya masih ingat waktu itu Ibu bicara gini gitu ya." Nah, disitulah saya kaget. Disitulah saya berpikir bahwa oh, apapun yang keluar dari lisan saya itu akan didengar sama orang, akan diingat ya. Kalau saya bicara tanpa ilmu, bahaya nggak? Bahaya. Nah, itu. Akhirnya saya memutuskan untuk belajar lagi S2 waktu itu. Ketika saya belajar lagi, ternyata banyak hal-hal yang saya juga tidak tahu gitu ya. Oh, ternyata harus begini ya, ternyata harus begini gitu. Saya harus membiasakan untuk bicara itu bukan kata saya, bukan menurut saya, tapi research gitu. Nah, disitulah membuat saya lebih tertarik untuk terus memperdalam keilmuan saya, terutama ilmu saya kan tentang keluarga dan anak ya, dan itu sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat peran saya. Pastinya itu, apalagi perempuan ya Teh. Iya. Jadi itu yang membuat saya terus semangat belajar, dan saya harus menunjukkan kepada masyarakat belajar itu tidak ada batas usia. Ayo sama kuliah lagi, yuk. Ayo sama. Yuk semangat, yuk kuliah yuk.
Ya nanti teh, tunggu teh, ntar undangan dari universitas naon coba. Tuh teh, sekarang kan oke, yang masalah lisan memang benar teh ya. Walaupun teteh sebagai, apalagi teteh nih ya, sebagai istri wali kota Bogor, yang dimana saat teteh bicara semua diam. Ya. Jadi kan telinga semua mendengar. Ya. Saya jadi host aja teh ya. Kadang ngomong yang apa, kalau ada yang salah gitu, mereka juga langsung ada, berarti besok nggak boleh nih ngomong kayak gini. Dan akhirnya aku belajar juga gimana cara menempatkan posisi saat kata-kata yang perlu saya lontarkan sama yang enggak kayak gitu. Agak susah juga teh sebenarnya teh ya. Pagi kok dihadapin bapak-bapak pejabat, pusing. Langsung mau ngomong apa juga, sudahlah begitu. Nah alasannya yang sekarang kan teteh akhirnya naik ke S3 nih ya. Naik ke S3, salah sekali ya. Nanti ada S4, ada S5. Terus S cendol nggak ada, es doger, udah teh ya, bercanda mulu, please dong serius, oke. Tujuannya nih teteh, dan alasannya apa saat teteh memutuskan untuk akhirnya teteh kuat nih mau masuk ke dunia politik, itu apa teh yang menguatkan menjadi sekarang kan teteh akhirnya menyalonkan menjadi caleg DPR RI dari partai PAN kendaraannya ya. Saya bisa mengklaim diri saya itu bukan orang partai ya gitu ya. Sejak saya menikah dengan Kang Bima. Padahal saya 22 tahun nikah sama orang partai kan gitu ya. Tapi ketika saya mendampingi Kang Bima sebagai kepala daerah, saya turun ke masyarakat dan melihat berbagai permasalahan yang ada. Lalu saya kuliah lagi untuk mencoba menyelesaikan permasalahan mereka. Sampai satu titik bahwa ilmu yang saya miliki tidak secara instan bisa menyelesaikan permasalahan masyarakat kalau saya bukan ada di ranah pembuat kebijakan dan undang-undang. Nah, jadi cerita sedikit ini dalam perjalanan saya mendampingi masyarakat dan saya kuliah lagi itu berapa tahun yang lalu ya gitu ya, itu ada rancangan undang-undang tentang ketahanan keluarga. Nah di situ keren banget ya, itu keren banget isinya. Itu membahas tentang ketahanan keluarga secara utuh. Tapi rancangan undang-undang tentang ketahanan keluarga itu tidak disahkan, tidak disetujui oleh beberapa partai. Gitu. Nah di waktu yang sama ada rancangan undang-undang terkait dengan kekerasan seksual, ya, yang di situ banyak sekali poin-poin atau pasal-pasal yang sangat sensitif dan yang sangat membahayakan sebenarnya di masyarakat tanpa dirapatkan rancangan undang-undang tersebut disahkan, diketok palu akhirnya jadi undang-undang. Nah di situ ada tanggung jawab moral saya ketika menghadapi itu. Saya berpikir wah ini bahaya gitu. Saya punya ilmunya, saya nggak boleh diam sama gitu. Kalau saya tidak punya ilmunya, saya diam aja. Saya sebagai penonton ngikutin pergerakan politik. Tapi karena saya tahu ilmunya, saya nggak bisa diam saja. Ini apa yang saya miliki itu harus menjadi pertanggungjawaban saya gitu. Ilmu itu adalah amanah gitu. Dan akhirnya saya bicara sama Kang Bima saat itu. Saya bilang saya memutuskan untuk maju DPR RI. Kang Bima saat itu juga kaget. Dan untuk menuju ke apa yang ingin saya wujudkan itu, ya harus punya kendaraan politik kan. Betul. Nah sehingga saya memutuskan untuk masuk politik sehingga kendaraan itu yang bisa mengantarkan saya ke tempat tujuan saya untuk menggolkan undang-undang tentang ketahanan keluarga. Gitu Salma. Ketahanan keluarga, apalagi pas COVID ya, berantakan ya teh ya. Mani pengadilan agama teh berbondong-bondong ya. Jadi gini loh, saya sedikit cerita ya. Jadi ketahanan keluarga itu kan kalau secara definisi itu adalah kemampuan sebuah keluarga ya untuk menghadapi berbagai persoalan lah gitu. Jadi dia lenting kayak bola kalau dipantulin dia membal gitu, dia akan ini lagi. Nah, masyarakat atau orang-orang yang memiliki ketahanan keluarga yang sebenarnya sebagian besar adalah peserta sekolah ibu. Dia memiliki kelentingan lebih baik daripada yang tidak. Jadi ketika jreng nih pandemi, bagi mereka yang tidak punya kemampuan ketahanan keluarga, mereka patah gitu kan. Nah, tapi bagi mereka yang bisa, mereka lebih survive. Nah, tujuan saya untuk itu. Menyamaratakan tentang pemahaman ketahanan keluarga itu. Nah itu intinya satu, berdamai dengan keadaan ya teh ya.
berdamai dan keadaan, tapi harus punya ilmunya. Kalau nggak punya ilmunya, itu namanya mentah pasrah, lagi ya, nyerah gitu, seperti itu. Oh, nggak boleh nyerah juga, Teh? Nggak boleh. Kita harus memperbaiki, push our limit ya sampai akhir. Menang atau kalah kan itu takdir dari Allah gitu. Yang penting kita dalam segala situasi berjuang, Salma, berjuang. Tuh dengerin, berjuang, ya ampun. Bahasa Jerman deh ya ada deh. Liar. Gimana berjuangnya ya, Teh? Kan gimana? Berjuang itu butuh istiqomah, Teh. Nah, ini istiqomah ini nih. Kemana sih istiqomah? Ada juga teman aku, ibu istiqomah. Gimana ya? Jadi caranya itu adalah dengan belajar. Belajar itu makanya tidak boleh berhenti, ya. Kita harus menjadi long life learner gitu ya. Jadi pembelajar sejati. Nah, jadi kalau mau istiqomah kita harus terus belajar, sahabat gitu. Jadi jangan berpikir bahwa sebulan 2 bulan belajar terus kita akan istiqomah, enggak. Kayak iman lah ya, naik turun. Kalau kita nggak mengikuti kelas kajian secara rutin, betul Teh. Iman kita akan turun naik. Gitu. Oh ya, itu yang aku rasain, Teh. Benar. Akhirnya sekarang ya alhamdulillah sih mengikuti walaupun beda-beda. Kan nggak boleh berhenti. Nggak boleh berhenti ya. Harus terus. Tuh kemarin kita udah bener tuh ya. Sekarang kacau lagi. Kita udah bener hari Minggu kita baru jalan pinuh ya. Nah si pertanyaan ada ya. Nah aku mau tanya nih Teh. Iya. Teteh kan kita perempuan ya Teh. Terkadang kan kalau kita mau melakukan sesuatu lebih banyak menggunakan hati. Benar nggak? Apakah kita harus mengimbangi juga dengan logika? Atau dengan emosi atau apa gitu? Ya, secara fitrah perempuan berpikir dengan emosi, laki-laki dengan logika. Tapi yang bisa menyeimbangkan si emosi itu adalah ilmu. Jadi perempuan-perempuan yang memang secara fitrah dia berpikir secara emosi, tapi kalau dia menuntut ilmu, itu bisa menyeimbangkan antara emosi dia dan logika dia gitu. Jadi bagi perempuan balik lagi jangan berhenti belajar. Tuh. Ya udah Teh, permisi saya mau belajar dulu. Atuh dari tadi suruh belajar dulu. Nanti Teh pulang dari sini aku daftar ke UT. Gitu. Teh, berkampanyenya gimana nih Teh untuk mendapatkan suara masyarakat yang sekarang kan bukan hanya Kota Bogor yang Teteh bakal pegang ini, sampai ke Kabupaten Cianjur. Besar, luas loh itu. Iya. Sebenarnya saya tipe orang idealis ya. Yang saya ingin bergerak sesuai dengan prinsip saya gitu ya. Jadi saya agak sedikit tidak menyukai dengan pola-pola lama bagaimana para caleg itu menyebar banyak logistik kepada masyarakat ya, yang pada akhirnya masyarakat memilih caleg karena dia mendapatkan sesuatu. Betul. Nah, jadi sebenarnya saya ingin masyarakat kita tuh naik kelas gitu loh ya, memilih caleg itu yang memang dia akan berpihak kepada masyarakat. Gitu. Nah, jadi masyarakat itu harus bisa membedakan ada 2 macam caleg nih. Yang satu adalah caleg logistik, yang satu lagi caleg yang memang akan memberi dia perubahan. Gitu. Memang tidak mudah, dan ya, saya memilih jalan yang ini. Itu betul, Teh. Ya, saya memilih jalan yang ini karena bagi saya orang yang memilih saya harus tahu bahwa saya akan berjuang untuk mereka gitu. Iya, bukan hanya saat lagi mau pemilihan aja, tapi ke depannya kan itu yang harus kita lihat. Makanya sekarang Besti ini Bincang Bogor harus smart ya. Makanya kenapa tadi aku bilang perempuan pilih perempuan itu ya ini. Kalau perempuan sudah kuat, sudah tangguh, sudah niat, itu nekatnya lebih. Nekatnya bukan nekat berarti jadi yang nggak baik ya. Cuman nekatnya itu benar-benar bisa memperjuangkan kalian. Karena kita di posisi kalian. Jadi staf khusus. Catat J. Catat. Nah, bagaimana nih dukungannya Kang Bima dalam keikutsertaan Teh Yana di dunia politik? Kayak kemarin ikut juga ya? Yang pasti Kang Bima ya? Happy. Udah ikut dong, kalau misalnya libur ikut. Karena kan kalau hari biasa nggak bisa kecuali cuti. Jadi gini, Kang Bima itu sebenarnya meminta saya untuk masuk politik itu udah lama. Tapi karena hati saya tidak ke politik, jadi saya selalu menolak keinginan Kang Bima. Dorongan juga dari Kang Bima. Nah, tapi ketika saya menyatakan kesedihan saya untuk maju, ya Kang Bima happy banget gitu. Tapi ada di pertengahan jalan di mana akhirnya saya pun ragu kan gitu ya, bener nggak ya gue masuk politik gitu kan ya, karena bisa nggak ya, apalagi kehidupan politik kita saat ini ya seperti yang kita lihat gitu.
Tapi Kang Bima meyakinkan sayanya begini, kamu akan suka kalau kamu duduk menjadi anggota DPR RI. Karena Kang Bima lebih hafal saya, Kang Bima tahu saya gitu. Saya kan orangnya leken sama ya gitu kan. Jadi bukan masalah leken aja sih, nggak bisa diem juga soalnya. Jadi kepikiran terbayang oleh Kang Bima itu saya akan menikmati bagaimana saya merumuskan sesuatu, membahas sesuatu. Nah itu memang saya lebih suka di ruangan daripada ke lapangan sebenarnya kayak gitu. Saya bukan orang lapangan gitu. Dan menurut Kang Bima menjadi anggota DPR RI itu cocok untuk saya. Jadi support luar biasa. Insya Allah tidak ada yang mustahil. Insya Allah Teteh sudah berjalan dengan panjang. Insya Allah. Masuk. Yakin. Kobul. Tapi ya memang kalau aku ngelihat Teteh ya, perjuangan Teteh yang sekarang Teteh lakuin itu tidak setengah-setengah. Ini gaspol banget kayaknya. Aduh. Sama harus paham. Jadi gini. Pembangunan itu ada dua macam ya, pembangunan fisik sama pembangunan non fisik. Pembangunan fisik itu ada uang, ada barang. Jadi ada uang, kita bisa bikin jembatan kelar tuh, ya jembatan autista ada uang, bentar lagi kelar gitu. Tapi kalau pembangunan non fisik ada uang belum tentu terbangun. Betul. Nah seperti saya bikin sekolah ibu, itu tidak bisa dibilang kelar gitu ya, karena target yang harus saya capai ya, pendidikan untuk perempuan itu kan belum semuanya gitu. Betul. Saya pernah ditanya wartawan, "Teh sampai kapan ini program sekolah ibu?" Saya bilang sampai sasarannya habis. Dan itu belum habis. Saya baru bisa meluluskan 8.000 masyarakat ibu-ibu, sementara jumlah penduduk kita perempuannya sekitar 500 orang gitu ya. Jadi masih jauh banget. 500.000 orang ya. Jadi masih jauh sekali gitu. Mudah-mudahan nanti jadi perjuangan itu harus terus gitu. Program Teteh misalkan dengan yang selanjutnya bisa banget. Jadi saya mau cerita ya. Jadi suatu hari saya ketemu dengan istri-istri kepala daerah. Nah, mereka itu ternyata saya takjub juga. Mereka itu ternyata sebagian dari mereka itu udah studi banding ke Bogor untuk studi banding tentang sekolah ibu. Wah. Ya. Ada yang bertemu saya langsung, ada yang tidak. Nah, ada satu ibu-ibu itu istri wali kota Sawalunto. Dia nanya, "Gimana Bu Yana sekolah ibu?" gitu kan. Saya bilang, "Oh ya, alhamdulillah. Saya kan bikin di Sawalunto," gitu kan. Terus saya bilang, "Oh gitu, alhamdulillah," gitu kan. Saya belajar dari Bogor, lalu saya bikin. "Oh gitu Bu. Bagaimana dengan penganggarannya?" Karena ketika kita bikin program yang harus kita bahas adalah penganggarannya. Nah, lalu ibu itu bilang, "Oh pakai dana pokok pikir, karena saya anggota DPR." Nah disitulah, oke, saya harus jadi anggota DPR supaya saya bisa bikin sekolah ibu di kota Bogor dan Cianjur. Pakai dana pokir. Itu dana pokir tuh siapa ya? Pokir itu mah pelawak. Pokir itu ya. Lucu. Aduh, dana pokir juga boleh melunasi pinjol-pinjol kita nggak sih? Nggak bisa ya? Nggak, bercanda. Pokir tuh singkatannya apa? Pokok pikir. Jadi setiap pikir, ya? anggota DPR itu punya pokok pikir, aspirasi dari masyarakat itu bisa dituangkan dalam bentuk program atau program fisik atau non fisik. Gitu. Program fisik atau non fisik. Olahraga berarti ya. Maaf ya Teh, biar kita nggak tegang amat Teh. Nah sekarang Teh, ini pertanyaan terakhir. Kok udah terakhir aja ya? Perasaan baru? Gimana ya? Pesan Teh Yana nih untuk warga Bogor dan juga aku tambahin dengan Kabupaten Cianjur. Pesannya nih, terutama pada masa tahun politik jelang pemilu 2024. Pesannya gimana untuk warga Bogor mungkin memilih calon legislatif yang untuk DPR RI atau apapun itulah, ataupun di Jawa Baratnya juga boleh memilih orang yang tepat itu seperti apa gitu. Pesannya dari Teteh aja lah untuk warga Bogor dan Kabupaten Cianjur. Sebenarnya masyarakat kita itu dimudahkan saat ini itu karena kita punya teknologi ya gitu. Jadi sekarang dan pemberitaannya pun ada di mana-mana gitu. Nah, jadi memudahkan untuk masyarakat memilih caleg yang tepat itu berdasarkan latar belakang si caleg tersebut. Kalau misalnya gelap gitu ya, ya jangan dipilih gitu kan. Walaupun caleg ini sudah berkampanye dan lain-lain gitu ya. Jadi kita harus jelas dulu apa yang mau ditawarkan, program yang berpihak kepada masyarakat ya. Kalau saya misalnya tentang ketahanan keluarga, perlindungan perempuan dan anak. Nah, tentu caleg-caleg yang lain juga bicara tentang kesehatan, pendidikan, ekonomi. Nah, kita lihat dulu ada nggak latar belakangnya tentang ketiga tersebut gitu, atau mungkin hal yang lain gitu. Kalau misalnya memperjuangkan tentang kesehatan tapi latar belakangnya gelap gitu kan. Nah, itu kan berarti hanya
bluffing saja hanya untuk meraih suara gitu. Nah, jadi masyarakat kita harus cerdas dalam memilih. Gitu. Tuh, cerdas dalam memilih karena apa? Kalau kita sampai salah milih, nungguin lagi deh periode berikutnya, capek. 5 tahun lagi. Ampun, DJ. Iya, 5 tahun itu lama loh. Terus kita mau nyampein aspirasinya gimana? Kita pengen bikin sesuatu juga gimana kalau nggak kita punya partner. Ini maksudnya calon legislatif itu orang yang legislatif yang ada di DPR itu sebenarnya partner warga Indonesia loh. Yeah. Ini partner masyarakat karena apa? Mereka harus mendengarkan juga apa yang jadi keinginan rakyat dan bagaimana juga mereka bisa menuaikan dan bisa juga apa istilahnya? Ya berhasil lah gitu, apa yang kita mau bisa diwujudkan. Nah itu nggak gampang loh Teh nanti ya kalau udah di sana Teteh. Cocok deh jadi caleg. Tidak Teh. Saya 5 tahun yang lalu juga Gitu, bilang Teh. gitu. Jangan Teh, bisa berantakan. Janganlah, nanti aja. Belum saatnya. Oke lah, kalau kayak gitu pesannya sudah diberikan oleh Teh Yana kita, Teh Yana kesayangan. Sebenarnya kemarin ngelihat Teteh pamitan gitu kok aku yang jadi melo ya Teh, galau ya. Iya, aku juga merasakan. Tapi yang bikin aku terharu memang mereka orang-orang atau organisasi yang aku pimpin mungkin karena tahu ya visi dan misi aku dalam membangun organisasi gitu ya. Nah jadi ya mereka melepas aku dengan kata-kata bahwa ya aku pergi untuk membawa asa mereka gitu ya. Jadi mereka tahu bahwa aku berjuang itu bukan untuk diri aku tapi untuk banyak orang itu gitu. Yang aku sih berharap mudah-mudahan nanti kalau ada yang sebagai istri wali kota berikutnya ya. Amin. Aku berharap bisa seperti Teteh juga gitu. Kabul. Ya siapa tahu Teteh jadi wali kota Bogor gitu ya. Kan jadi udah kenal, enak tinggal nerusin aja Teh mau ngapain aja gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa lah Teteh di DPR RI dulu, insya Allah bisa jadi jembatan yang lebih baik lagi. Mungkin Teteh nanti bisa jadi gubernur atau jadi apa ya Teh. Jadi menteri Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Betul sekali. Kenapa enggak? Iya enggak? Karena memang udah tracknya tuh, udah diikutin. Bapak Presiden yang baru mohon untuk lihat. Dipertimbangkan. Iya, nanti aku ngomong deh. Insya Allah ada jalannya. Mau yang ke satu, mau yang kedua aja, aku bisa deh. Ntar aku ngomongin. Ya karena memang harus diterusin. Kalau nggak ada yang kayak begini, siapa lagi yang nolongin kita? Aduh, ampun rungkat. Oke, masuk ke segmen games. Tepuk tangan dulu dong. Ini harus olahraga dulu Teh. Boleh kita pemanasan dulu Teh? Nggak usah Teh, nggak usah berdiri. Aku aja. Aku yang Sudah tegang siap? kalau kayak ini. Apa? Permainannya Ini apa? games ini atau itu. Tapi kalau bahasa Inggrisnya this or that. Bahasa Jermannya i atau eta. Gitunya. Latihan dulu tuh. Oh, latihan naon? Gak usah pakai latihan lah, ini mah udah biasa. Ada 10 pertanyaan di tangan saya. Oke. Dengan nilai 250 juta rupiah. Wah, lumayan buat dana kampanye. Pokir. Baru tahu ya kata pokir. Jadi terus sih seneng ya. Seneng denger pokir. Aduh pengen ke DPR RI deh nanyain pokirnya ada di mana. Ya udah, lanjut. Pertanyaan pertama. Ya. Jawab cepet ya, Teh. Membaca atau menulis? Membaca. Horor atau drama? Drama. Susana atau suster ngesot? Dua-duanya enggak, gimana dong? Enggak suka horor. Enggak suka dua-duanya? Lewat. Tas atau sepatu? Tas. Logika atau emosi? Logika. Nabung atau shopping? Nabung. Dipeluk atau meluk? Dipeluk. Ih, Bapak Bima. Pak Bima mau dipeluk. Lanjut. Drakor atau Bollywood? Drakor. Lee Min Ho atau Shah Rukh Khan? Syarukan. Jadul banget ya. Tapi suka Jadi gimana sih? jik-jik Ada- ya. Jadi iya. jik-jik ini ya. Kebayang masa Syarukan. Ya udah ganti aja Bollywood deh. Gue ya lu gak bisa diulang. Lanjut. Pete atau jengkol? Nggak suka dua-duanya. Jangan maksa. Baiklah. Putih atau biru? Biru. Yeay. Satu lagi. Oke. Diam atau maju? Maju. Yuk, maju yuk. Selesai semua ya. Yang paling gak enak dijawabnya itu ya, susternya tuh sama Susana gak bisa milih. Nggak bisa milih lah. Itu dua-duanya pelopor Indonesia Teh. Iya, tapi Ya itu yang ditakutin oleh negara-negara lain Teh. kita Israel.
Ih, kok tahu sih? Belum yakin dia kita ya. Ada senang banget nih ngobrol-ngobrol teh. Udah nggak sampai nggak terasa ya. Kalau kita ngobrol tadi sebenarnya pertanyaannya cukup banyak juga. Coba ada pertanyaan apa dari kamu yang di luar skrip? Gini teh ceritanya. Ya. Teh, kalau mau jadi seperti Teteh tuh gimana sih Teh? Maksudnya? Yang istilahnya Teteh tuh kan mikirinnya bukan teh berat. Aku juga tahu Teh, kita kan istri, kita ibu. Gimana ya bisa yang ngebagi waktu supaya anak-anak juga tetap dapat kasih sayang kita, perhatian kita. Tapi kita juga harus bagi hati kita sama masyarakat juga gitu. Gini, berjuang sendiri itu lebih susah daripada berjuang sama-sama. Sama kita mencintai anak kita, ingin mendidik anak kita, kalau kita berjuang sendiri itu nggak enak. Nah makanya kenapa saya sebenarnya bikin program itu untuk masyarakat luas, karena saya ingin berjuang bersama mereka. Bayangin kalau misalnya anak kita diajarkan tentang agama misalnya, tapi orang tua yang lain tidak mengajarkan agama kepada anaknya. Betul. Anak kita kan akan bergaul sama mereka. Betul. Nah itu loh, itu poin saya. Jadi karena saya mencintai keluarga saya mencintai suami dan anak-anak saya, sehingga saya harus menebarkan semua ilmu saya atau program-program yang baik untuk keluarga supaya kita bisa sama-sama gitu. Kadang saya suka sedih Teh kalau ninggalin anak aku Teh. Sedih, Kalau pagi kalau berhari-hari gitu ya. Terus sama harus tahu dulu bahasa kasihnya apa. Kalau bahasa kasihnya waktu, berarti Salma meninggalkan anak Salma itu, pasti si anak itu menderita karena kebutuhan dia tentang waktu. Tapi kalau kebutuhannya itu misalnya materi, Salma mau pergi, dia nggak peduli, nggak apa-apa mama, yang penting mama pulang bawa hadiah. Nah itu, nah jadi Salma harus tahu bahasa enaknya. Salma harus curhat ya. nggak apa-apa, Salma harus tahu bahasa kasihnya apa, gitu. Kalau bahasa kasihnya pujian, berarti dia senang untuk misalnya sama pulang, Dek, misalnya tadi udah ngapain aja, aku ngerjain PR dan lain-lain. Ih pinter, gak usah ditemenin mama, tapi kamu bisa sendiri, kamu mandiri, kamu apa, terpenuhi itu kebutuhannya, gitu loh. Nah, jadi kita harus tahu. Juga bisa memenuhi kebutuhan dia. 5 bahasa kasih: materi, waktu, pelayanan, sentuhan, dan satu lagi apa ya? Diraba. Sentuhan itu. Waktu, materi, pelayanan, pujian, sentuhan. Gitu. Baik, akan saya lakukan. Jadi suami kita, kamu harus tahu suami kamu suami juga di suami itu. apa? Termasuk teman-teman ini rekan kerja gitu. Jadi jangan sampai misalnya, "Oh, kamu keren banget jadi kameramen." Padahal dia bahasa kasihnya bukan pujian, dia bahasa kasihnya misalnya bahasa kasihnya dikasih tip misalnya gitu kan, itu kan bahasa kasih juga gitu. Betul, jadi betul. Ketika kita tahu ilmunya, kita bisa memenuhi kebutuhan orang. Jadi jangan sampai kita GR, kasihan nih anak saya gitu, saya kerja di luar jadi anak saya ketemu cuma malam doang. Siapa tahu memang bahasa kasihnya bukan waktu. Tapi gitu. iya ya sih, benar sih. Ya udahlah. Gitu. Kalau jam di rumah. Tapi ya. kalau bahasa kasihnya waktu ya memang kompensasinya kamu harus stay di rumah untuk nemenin mereka. Gitu. Enggak sih, aku sih bahasa kasihnya bebas aja. Bebas ambil ulah liur Teh. Liar. Apalagi kalau curhat mulu itu anak Teh kan namanya udah remaja ya Teh ya. Aduh aku Teh pusing. Berarti kamu harus ikutan sekolah ibu. Iya itu dia kan Teh, kemarin tuh sempet nyari sekolah ibu. Ada ya? Tapi akunya yang susah. Maafin ya Teh ya. Kamu harus ngajar. Aku ngajar. Iya. Ngajar Kalau apa, dengan Teh? ngajar itu kan kita sebenarnya sebelum ngajar kita pasti belajar dulu kan. Setelah kita belajar kita menyampaikan kepada orang lain. Sebenarnya itu sedang mengajarkan diri kita. Oh, Gitu. siap, Jadi kamu jadi guru lah. Nanti aku belajar sama Teteh. boleh. Nanti aku ajarin. Nih, ini terutama yang di bawah-bawah ini Teh perlu ajaran sekali mereka Teh. Sopan. Terus udah selesai, selesai. kan? Udah Selesai. Ya, oke, thank you so much buat semuanya nih Besti Bincang Bogor Daily. Mungkin ada statement terakhir Teh yang mau disampaikan untuk Bincang Bogor Daily? Apa ya yang berkaitan sama apa ya? Ya ini aja ya, secara umum aja ya. Menjadi perempuan deh kalau ini nggak Teh. moto yang selalu saya bawa kemana-mana. Tidak ada yang sia-sia jika kita bersungguh-sungguh, ya. Jadi apapun, mau jadi istri sungguh-sungguh itu luar biasa. Menjadi anak atau menjadi partner atau menjadi rekan kerja atau apapun dalam perjuangan kita, tidak ada yang sia-sia jika kita bersungguh-sungguh. Wes. Pilih nomor 2. Oke, pilih nomor 2. Yana Ardian Rahman ya. Rahman. Iya, Masya Allah Teteh. makasih. Wajah Teteh ada di mana-mana. Mohon doanya ya. Jadi setiap ngeliat muka saya doain. Insya Allah ini doa ini bukan hanya di mulut ya, beneran doa nih. Karena emang aku butuh sosok yang seperti Teteh yang bisa memperjuangkan
kasih. para wanita. Bismillah. Please, bismillah. Tolong dukung Teh Yana ya. DPR RI Kota Bogor Kabupaten dan juga Cianjur. Kabupaten Cianjur. Cianjur nanti Salma Cala akan ikut sama Teh Yana ya. Yeay. Ya udah kalau gitu thank you buat semuanya. Alhamdulillah sudah di penghujung dan terima kasih juga untuk kru Bincang Bogor Daily. Thank you so much buat di sini juga timnya dari Ibu Yana. Terima kasih banyak sudah hadir sini. Teteh. Iya, Pak Sang. Kita pegangan tangan yuk. Bismillah ya. Bismillah. Semoga Teteh jadi. Terus sama Cala insya Allah bisa bantu Teteh. Bismillah. Ya. Amin. Jadi Thank jembatan. you. Sampai ketemu lagi semuanya Bincang Bogor Daily. Sampai ketemu di episode berikutnya dengan narasumber yang lebih hits lagi. Bye. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Daily.net BogorDaily.net Portal berita terbaik di Bogor, info update dan informatif, berita hiburan, traveling, otomotif, semua ada di sini. Inilah Bogor Daily.